Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Dwi Utomo dengan NBI 1422000169. Saya akan menjelaskan cara singkat praktikum fisika dasar dengan materi koefisien gesek yang disebut dengan M5. Ada beberapa format penulisan dari praktikum yang saya buat, yaitu abstrak, yang isinya pada praktikum ini dilakukan dua percobaan, yakni menentukan koefisien gesek kinetik dan koefisien gesek statis, serta mengetahui dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien gesekan kinetik dan statis. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang sebabnya terdiri 1.1 latar belakang, yang isinya gaya gesek selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, karena pada setiap aktivitas yang dilakukan selalu ada sentuhan baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Selanjutnya 1.2 yaitu permasalahan, yaitu bagaimana menentukan koefisien gesekan statis yang disimbolkan dengan μs dan kinetik yang disimbolkan dengan μk. Masuk ke 1.3 yaitu tujuan, menentukan koefisien gesekan statis atau μs dan kinetik atau μk. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka, yang isinya permukaan benda yang meluncur di atas permukaan benda yang lain, keduanya akan saling melakukan gaya gesekan yang sejajar dengan permukaan. Arah gaya gesek suatu benda berlawanan dengan arah gerak benda pada relatifnya. Misalkan sebuah balok meluncur dari kanan ke kiri di atas permukaan bidang, maka gaya gesek yang timbul akan memiliki arah ke kanan. Lanjut masuk ke bab 3, yaitu metodologi praktikum, yang sebabnya terdiri dari yang pertama 3.1 alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama papan gesekan, yang kedua tempat beban, yang ketiga beban atau anak timbangan, yang keempat stopwatch. Masuk ke 3.2 langkah-langkah praktikum. Yang pertama koefisien gesekan statis. Langkah-langkahnya yang pertama susun peralatan seperti gambar 5.A. Gambar 5.A yaitu ini. Lalu selanjutnya letakkan benda A pada posisi tertentu. Yang kedua, beri beban di A dan B demikian rupa sehingga sistem tepat akan bergerak. Yang ketiga, catat massa benda di A dan di B, atau timbang juga tempat beban A dan B. Yang kedua, koefisien gesekan kinetis. Langkah-langkahnya yang pertama, susun peralatan seperti gambar 5A yang tadi. Yang B, letakkan benda A di posisi tertentu. Lalu beri beban di A dan B sehingga sistem bergerak dengan percepatan A. Catat posisi benda A sebelum bergerak dan waktu tempuh sistem bergerak hingga berhenti. Ulangi selama 5 kali. Yang ketiga, lakukan langkah B untuk posisi yang lain. Yang keempat, lakukan langkah B sampai C untuk massa beban yang berbeda. Masuk ke bab 4, yaitu data dan pembahasan. Sebabnya yaitu 4.1 data hasil praktikum. Menentukan massa kotak kayu sama dengan 244 gram dan massa awan sama dengan 93 gram. Ini tabel koefisien gesek statis, koefisien gesek kinetis, variasi 1.1 ini tabelnya, dan variasi 2.2 sama dengan ini tabelnya. Selanjutnya 4.2 perhitungan dan grafik. 1. Hitung besarnya μs dengan persamaan 2. Dengan rumus μs sama dengan M2 per M1, yang di titik 1 menghasilkan μs-nya 2 dan titik 2 μs-nya menghasilkan 2,5. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu hitung besarnya percepatan A untuk percobaan menentukan koefisien gesekan kinetis. Dengan rumus A sama dengan 2H per F2. Yang pertama kita mencari percepatan variasi 1.1. Yang pertama, langkah pertama menghasilkan A-nya 0,195, yang kedua menghasilkan 0,184, yang ketiga A-nya menghasilkan 0,256, yang keempat A-nya menghasilkan 0,362, yang kelima A-nya menghasilkan 1,240. Jadi rata-rata percepatannya sama dengan 2,237 per 5 sama dengan 0,447 meter kuadrat per second. Yang B, kita mencari percepatan variasi 2.2. Yang pertama A-nya ketemu 0,1172, yang kedua A-nya ketemu 0,1047, yang ketiga A-nya ketemu 0,169, yang keempat A-nya ketemu 0,2081,
Yang kelima hanya ketemu 0,4759. Jadi rata-rata percepatannya yaitu 1,0749 per 5 dan menghasilkan 0,2149 meter kuadrat per second. Soal yang ketiga, hitung persamaan μk dengan persamaan 5. μk-nya dirumuskan dengan M2 per M1 min M1 plus M2 per M1 sama dengan A per G. Yang pertama, kita mencari μk variasi 1.1 dan μk-nya menghasilkan 1,37. Yang B, μk-nya kita mencari μk variasi 2.2 dan menghasilkan μk-nya 1,18. Selanjutnya, soal keempat yaitu buat grafik M2 per M1 sebagai fungsi G per G min A. Ini tabel variasinya dan menghasilkan grafik berbanding lurus. Soal yang kelima, tentukan besarnya μk berdasarkan grafik tersebut, kemudian bandingkan dengan hasil nomor 3. Dengan rumus μk-nya M2 per M1 per G min A per G atau μk sama dengan Y per X min A per G. Yang pertama, μk-nya berdasarkan grafik dengan variasi 1.1 dan μk-nya menghasilkan 1,37. Jadi dibandingkan dengan nomor 3, μk grafik sama dengan μk persamaan 5. Yang B, μk berdasarkan grafik variasi 2.2 dengan μk menghasilkan 1,18. Selanjutnya masuk ke 4.3 pembahasan. Pembahasan tersebut kita yaitu dari percobaan di atas bahwa semakin berat benda atau M2 maka semakin kecil nilai koefisien gesekan statis, sebaliknya semakin ringan berat benda atau M1 semakin besar nilai koefisien gesekan statis. Selanjutnya masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Sebabnya yaitu 5.1 kesimpulan. Yang pertama, permukaan landasan yang digunakan mempengaruhi besar koefisien gesek statis benda. Yang kedua, massa tidak mempengaruhi besar koefisien gesek statis. Masuk ke 5.2 yaitu saran. Sarannya yaitu praktikum selanjutnya agar diharapkan mempersiapkan materi sebelumnya mengenai percobaan yang akan dilakukan, terutama langkah kerja dan prosedur kerja yang akan dilakukan. Praktikan juga harus lebih memperhatikan instruksi dari asisten. Selanjutnya masuk ke daftar pustaka. Saya membuat laporan ini melalui web atau blogspot atau Google. Dan saya masukkan di daftar pustaka ini. Silakan dilihat. Selanjutnya kita masuk ke lampiran. Yang soal pertama, buktikan persamaan 2, 3, 6. Kita cari persamaan 2 dulu. μS-nya sama dengan M2 per M1. Jadi N1 sama dengan M2 sama dengan M1 T2 kuadrat plus T0 kuadrat per T1 kuadrat plus T0 kuadrat. Selanjutnya persamaan 3 dengan rumus W sin eta sama dengan F kali S sama dengan 0. Jadi μS-nya tan A per B. Selanjutnya kita cari persamaan ke-6 dengan rumus M2 per M1 sama dengan μk plus A per G kali G per G min A yang menghasilkan M2 sama dengan M1 T22 plus T02 per T12 plus T02 dikali MUK kali G plus A kali G kuadrat per G kuadrat min A. Yang soal kedua yaitu tunjukkan bagaimana MUK dapat ditentukan dari grafik M2 per M1 sebagai fungsi G per G min A dari persamaan 6. Dengan menghasilkan rumus M2 per M1 sama dengan μk plus A per G kali G per G min A. Yang menghasilkan G-nya yaitu μk plus A plus G. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana cara menentukan percepatan A dari percobaan koefisien gesekan kinetis? Jadi gesek kinetis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya dinotasikan dengan μk dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis untuk material yang sama. Yang mempengaruhi gaya gesek adalah sebagai berikut. Koefisien yang pertama koefisien gesekan adalah tingkat kekerasan permukaan yang bergesekan makin akar kontak bidang permukaan yang bergesekan makin besar gesekan yang ditimbulkan. Yang pertama jika bidang kasar maka mu-nya sama dengan 1, jika bidang halus maka mu-nya sama dengan 0. Yang kedua gaya normal adalah gaya reaksi dari bidang akibat gaya aksi dari benda makin besar, gaya normalnya makin besar gesekannya.
Cara merumuskannya, gaya normal adalah dengan memakai persamaan hukum 1 Newton, yaitu benda di atas bidang datar ditarik gaya mendatar dengan rumus yang sama dengan W sama dengan M kali G. Benda di atas bidang datar ditarik gaya membentuk sudut, dan benda di atas bidang miring membentuk sudut. Sekian penjelasan singkat dari saya karena mempersingkat waktu. Semoga penjelasan singkat dari saya bisa dipahami dan dimengerti, dan juga bisa dijadikan literasi untuk praktikum mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.